Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM 2001211000039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum acara kedua, dasar perlindungan tanaman simptomatik. Apa sih simptomatik itu? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tanaman ataupun pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan itu sendiri, apabila terserang penyakit, pasti akan menimbulkan gejala-gejala tertentu. Apa sih itu gejala? Gejala adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh tanaman atau tumbuhan saat merespon penyakit yang masuk atau penyakit yang datang. Nah, pada kesempatan kali ini saya melaksanakan praktikum mengambil sampel dua macam tanaman. Yang pertama ada tanaman cabai dan yang kedua ada tanaman terong. Nah, pada tanaman cabai kali ini ada penyakit kekuning-kuningan atau biasa disebut dengan klorose. Dan pada tanaman terong itu ada dua macam penyakit. Yang pertama ada penyakit kekuningan atau biasa disebut dengan klorose, dan yang kedua ada rotting atau busuk. Untuk lebih jelasnya, simak video dari praktikum yang telah saya lakukan. Selamat menikmati. Gejala klorose atau kekuningan pada cabai. Biasanya, gejala ini disebut sebagai penyakit bulai. Gejala ini muncul sangatlah jelas, yaitu dengan adanya bercak-bercak kekuningan dan terus menyebar ke daun-daun muda sehingga warna kuning mendominasi pada daun cabai. Hal ini diakibatkan karena rusaknya klorofil yang terdapat pada daun tanaman cabai itu sendiri. Adapun penyebab dari penyakit ini adalah adanya virus Gemini yang terbawa dari benih ataupun ditularkan oleh kutu kebul sebagai vektor dari gejala penyakit klorose ini. Untuk menaikkan daya tahan tanaman cabai dapat dilakukan dengan pemberian pupuk secara intensif dengan kandungan zat hara makro dan mikro yang lengkap. Pengendalian bulai pada cabai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan menanam varietas cabai yang tahan terhadap virus Gemini. Yang kedua adalah dengan menggunakan pupuk dasar yang kompleks dan seimbang. Yang ketiga adalah dengan mengendalikan serangga vektor yaitu kutu kebul dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif abamektin atau dimatoat. Yang keempat adalah menerapkan cara menanam cabai dengan menggunakan mulsa plastik dan melakukan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman untuk membatasi siklus dari virus Gemini. Dan yang terakhir adalah dengan menyemprotkan antivirus. Gejala klorose pada terong atau disebut juga dengan penyakit bulai disebabkan oleh virus Gemini yang ditularkan oleh kutu kebul atau Bemisia tabaki. Untuk gejala yang ditimbulkan yaitu dengan munculnya bercak-bercak berwarna kekuningan yang mana akan menyebabkan pengkerutan pada daun dan warna daun akan menjadi kuning cerah. Adapun gejala lain adalah munculnya mozaik klorosis. Adapun pengendalian bulai pada terong dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan melepas predator atau jamur sebagai musuh alami, kemudian adalah pemberian pestisida nabati selama rentang waktu 4 sampai dengan 7 hari sekali. Pestisida yang digunakan di sini adalah pestisida selektif, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan insektisida selektif seperti imidacloprid atau insektisida sejenis agar musuh alami tidak mengalami kematian. Gejala rotting atau busuk pada terong. Busuk pada buah terong disebabkan oleh jamur Phytophthora sp. Adapun gejala serangannya yaitu dengan adanya bercak-bercak kecoklatan basah pada buah terong yang terlihat membusuk. Akibat hal tersebut, tanaman terong akan menjadi layu, mengalami rebah, bahkan mengalami kematian.
Pengendalian busuk pada buah terong dapat dilakukan dengan berbagai langkah. Yang pertama adalah dengan penggunaan pestisida alami. Yang kedua adalah dengan menanam varietas unggul yang tahan terhadap penyakit busuk buah. Yang ketiga adalah dengan cara sanitasi lahan, yaitu memusnahkan buah yang sudah terinfeksi agar tidak menyebar. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan pestisida kimia yang dianjurkan seperti Antazeb. Nah, itulah praktikum yang telah saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.